warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua ya hari ini? Sehat. Sudah sarapan? Sahur. Lagi. Hari ini semangat ya? Semangat. Nah, kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi. Yes. Nah ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, yes. Sip, bagus. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran doa. Kemudian yang waktunya memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan ke depan.
nilai. Jadi kita menggunakan pengetahuan kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Oke. Nah, anak-anak, untuk hari ini kalian akan belajar menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nantinya kalian akan belajar secara berkelompok. Kelompoknya seperti kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kalau saya akan silakan kalian berkelompok, berarti tinggal berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian saat berkelompok juga nanti ada penilaiannya. Kemudian di akhir pertemuan kalian ada evaluasi. Evaluasi tujuannya apa? Untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum tentang materi yang kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Bisa dipahami ya? Nah, kira-kira apa sih manfaat mempelajari materi pertemuan hari ini? Untuk hari ini kalian itu akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai, yaitu tentang membuat denah rumah. Jadi nanti kalian akan seolah-olah menjadi seorang arsitek. Seorang arsitek, tahu arsitek? Pekerjaannya apa? Mendesain rumah. Itu rumah beneran, rumah yang sesungguhnya. Tapi nanti kalian
misalkan kalian menjadi arsitek mau membuat rumah, hal yang harus diperhatikan kira-kira apa? Memperhatikan luas tanah. Nah, luas tanahnya, luas tanah yang akan dibangun rumah di situ. Kalau akan membuat rumah yang sesungguhnya, apalagi yang perlu diperhatikan? Pertama pasti apa? Biaya, ya. Selain biaya, terus apa lagi? Ukuran tanah tadi sudah, apa lagi? Bagian-bagian dari rumah. Karena setiap orang pasti kan memiliki keinginan untuk membuat rumah sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Oh, mungkin si A, bagian-bagian rumahnya adalah A, B, C, D. Kalau orang yang kedua mungkin dengan bagian rumah yang berbeda. Kalau di tampilan video tadi ditampilkan setiap bagian rumahnya, ada teras, ada kamar, dan seterusnya. Kalau tadi di video juga ditampilkan penampakan dari bagian atas, ya kan? Nah, terlihat dari bagian atas, oh, ruang tamu dan seterusnya. Nah, bagian yang terlihat dari bagian atas itu seperti apa? Denah rumah. Proyek itu kan kalian kerjakan nanti, yaitu membuat denah rumah. Saat membuat denah rumah, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Memperhatikan luas tanah atau rumah, bagian-bagian dari rumah yang akan dibuat, ukuran dari setiap bagian rumah sebenarnya, ukuran bagian rumah dengan skala yang digunakan untuk membuat denah rumah. Oke, mantap sekali. Nah, yang pertama luas tanahnya menjadi perhatian. Yang kedua adalah bagian-bagian rumahnya, apa saja yang akan dibangun di rumah itu. Kemudian yang ketiga, ukuran dari setiap ruangan yang ada di rumah. Kita mau berapa ukurannya nanti, ya? Sekian meter. Kemudian karena yang akan kalian buat nanti adalah denah, maka yang harus diperhatikan adalah apa? Skala. Karena apa? Kalau denah adalah gambaran dari rumah yang sesungguhnya. Kalau misalkan rumah yang sesungguhnya ukurannya apa? Ukurannya adalah umumnya apa? Meter, betul sekali, meter. Tapi kalau di denah menggunakan ukuran apa? Sentimeter. Makanya yang perlu diperhatikan adalah juga skala. Setelah itu adalah gambar denah yang dihasilkan. Sekarang coba. Misalkan saya mempunyai ukuran tanah. Luasnya adalah 72 meter persegi. Di tanah itu nanti rencananya akan dibuat sebuah rumah. Kira-kira ukuran tanah yang mungkin dari luas tanah tersebut ada yang tahu? Kira-kira ukurannya. Terus saya mau membuat rumah, ukurannya berapa ya? Kalau luas tanahnya adalah 72 meter persegi. Misalkan 1 kali 72. 72 nih. Kira-kira mungkin nggak dibuat rumah dengan ukuran 1 kali 72 meter? Tidak mungkin. Kenapa? 1 meter 72. Jadi terlalu apa? Terlalu ke belakang. Padahal yang depan hanya 1 meter. Jadi tidak mungkin. Berarti kalau mau mencari ukuran tanah yang mungkin harus menggunakan apa? Menggunakan ukur yang keras. Menggunakan faktor dari bilangannya. Yaitu berapa? Faktor dari 72. Kalau faktor dari 72 apa saja? Selain 1 dikali 72, yang kedua 2 kali 36, betul. Yang ketiga 3 kali 24. Selanjutnya 4 kali 18. Kemudian 6 kali 12. Kemudian 8 kali 9. Kemudian sudah. Dari semua faktor tadi, kira-kira yang mungkin. Kalau tadi 1 dikali 72 sama tidak mungkin ya. Kemudian yang kedua 2 kali 36, 2 meter masih terlalu kecil, jadi tidak mungkin. Yang ketiga 3 dikali 24, 3 kali 24, kira-kira mungkin apa? Mungkin tapi terlalu kecil, jadi belum sesuai dengan apa? Mungkin kriteria setiap orang kan berbeda ya. Kemudian keempat juga masih terlalu kecil. Nah, yang paling mungkin yang digunakan
6 dikali 12 dan 8 kali 9. Tinggal nanti kalian tentukan mana yang mau kalian pilih. Apakah 6 kali 12 atau 8 kali 9. Oke. Nah, untuk selanjutnya, selain ukuran tanah tadi, kalau membuat pena maka yang diperhatikan adalah apa? Apa tadi? Selain ukurannya, kemudian apa lagi? Skala, betul, skala. Jadi nanti kalian perhitungkan skala yang akan digunakan yang nantinya akan menghasilkan bangunan rumah yang paling bagus. Ya.
rencananya bagian rumahnya ada apa saja? Rencananya tadi kira-kira yang sudah diskusikan apa saja? Rencananya terus? Kamar mandi, kamar satu, kamar dua, ruang tamu, dapur, Apa lagi? Ruang keluarga. Tinggal dilengkapi nanti ukuran rumahnya juga dilengkapi. Oke, kelompok ini rencananya bagian rumahnya ada apa saja? Teras, kamar, ruang tamu, kamar satu, ruang keluarga, kamar dua, kamar tiga. Ada lagi? Belum. Nanti tinggal dilengkapi rencananya apa saja sama ukuran-ukurannya juga ya.
3 ruang tamu, 4 kamar 1, 5 ruang keluarga, 6 kamar 2, 7 musola, 8 kamar 3, 9 dapur, 10 kamar mandi. Ukuran-ukuran bagian-bagian rumah. Luas tanah 72 meter persegi. Ukuran tanah 6 meter kali 12 meter. 1 teras 3 meter kali 1,5 meter. 2 taman 3
kali 1 meter. 3. Ruang tamu 3 kali 3 meter. 4. Kamar 1 3 kali 2,75. 5. Ruang keluarga 3 kali 3,75. 6. Kamar 2 3 kali 2,75. 7. Musola 2 kali 1,5. 8. Kamar 3 meter kali 3 meter. 9. Dapur 2 kali 3. 10. Kamar mandi 2 kali 1,5. Bagian rumah yang ada di gambar. Skala yang digunakan untuk membuat jalan rumah 1:50. Kemudian enak rumahnya bagaimana coba ditunjukkan. Ini jalan rumah yang Disebutkan di situ bagian-bagian rumahnya di bagian mana saja? Coba dijelaskan. taman 3 meter kali 1 meter kali 3 meter. Teras 3 meter kali 1,5 meter. Kamar 3 meter kali 2,75. Ruang tamu 3 meter kali 3,25 meter. Ruang keluarga 3 meter kali 3,75 meter. Kamar 2 3 meter kali 2,75 meter. Musola 3 meter kali 1,5 meter. Kamar 3 meter kali 1,5 meter. Kamar mandi 3 meter kali 1 meter. Oke, sudah. Oke, dari dana yang sudah dibuat, kita mau mulai. Ada yang mau menodai atau bertanya? Silahkan. Kalau di kelompok 5 tadi ukuran anaknya menggunakan ukuran berapa? Luasnya, ukurannya tadi kan ada 2 pilihan ya. 6 kali 12 meter. Kalau di kelompok lain ada yang memilih ukuran yang sama dengan kelompok 5? Ukuran apa tadi 6 kali 12 ada yang sama? Oke, sama. Kemudian perencanaannya sama atau tidak? Beda.
tempat cuci dengan ukuran tanah 6 meter kali 12 meter. Dari apa yang sudah dipresentasikan kelompok 1? Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Kelompok 1 ini tadi ukurannya adalah berapa ukurannya? 6 meter kali 6 kali 12 meter. Ada yang lain yang menggunakan ukuran yang sama? Oke, kemudian ada yang mau bertanya lagi? Oke. Kalau sudah tidak ditanyakan, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian satu kelompok lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 dan rencana bagi-bagi pada rumah. Ada teras, ruang tamu, kamar 1, kamar 2, ruang keluarga, tempat makan, kamar 3, dapur, kamar mandi, halaman belakang. Ukuran bagian rumah, luas tanah 72 meter persegi. Ukuran tanah 8 meter 39. Ukuran teras 3 meter kali 2,5. Ruang tamu 3 meter kali 2,5. Kamar 1 3 meter kali 3. Kamar 2 3 meter kali 3. Ruang keluarga 5 meter kali 3. Tempat makan 2 meter kali 2. Kamar 3 5 meter kali 3. Dapur 5 meter kali 2. Kamar mandi 1,8 meter kali 2. Halaman belakang 2 meter kali 1,2. Cara yang digunakan untuk membuat dana rumah adalah 1/50. Kemudian dengannya siapa yang ditunjukkan? Ya, depan. Terdapat kamar, dapur, halaman belakang, kamar mandi, ruang keluarga, tempat makan, kamar 2, kamar 1, ruang tamu, dan teras. Untuk kelompok 4 menggunakan ukuran tanah berapa? Berapa tadi? Oke, 8 meter kali 9 meter. Yang tadi menggunakan 6 kali 12 meter. Di kelompok lain ada yang sama menggunakan ukurannya? Oke, kalau ukurannya sama, kalau bagian-bagian rumahnya sama atau tidak? Jadi dari satu luas tanah dan 2 ukuran tanah yang berbeda, ternyata bisa dibuat berapa bagian rumah dengan bagian-bagian rumah yang berbeda. Oke, jadi dari kelompok ini ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, beri applause untuk kelompok. Oke, lampunya silakan diatur seperti semula. Oke, semua yang menggunakan
Dari yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang bisa kira-kira bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Apa yang dilakukan tadi? Betul, membuat rumah. Apa yang diperhatikan saat membuat dengan rumah? Skala, betul. Selain itu, ukuran tanah, kemudian apa lagi? Gaya kalau rumah sesungguhnya ya. Kemudian bagian-bagian yang akan dibuat di rumah dan ukuran tanah, bagian rumah, ukurannya.